Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan partner saya, Muhammad bin Wafa dan partner saya Arjunayono Astuti, melaksanakan tugas perencanaan pembangunan jembatan sebagai syarat untuk ujian tengah semester. Kami dari kelompok 25. Yang pertama yaitu model struktur jembatan. Jembatan adalah suatu konstruksi yang gunanya meluruskan jalan melalui suatu rintangan yang berada lebih rendah. Rintangan ini biasanya jalan lain berupa jalan air atau lalu lintas biasa. Yang selanjutnya tipe rangka jembatan. Konfigurasi rangka batang merupakan sesuatu hal yang penting untuk diketahui sebelum mendesain sebuah rangka. Ada berbagai macam bentuk konfigurasi rangka batang yang digunakan untuk bangunan struktur jembatan. Konfigurasi yang kami pilih yaitu Warren Truss, di mana jembatan ini dapat dikenali dengan bentuk segitiga sama kaki atau segitiga sama sisi pada struktur atasnya. Segitiga ini berbentuk seperti jaringan yang dihubungkan pada setiap join pada bagian atas dan bawahnya. Dan yaitu nantinya pelimpahan beban pada jembatan rangka batang. Pada jembatan rangka batang, pelimpahan beban agak berbeda dengan jembatan yang lain. Di sisinya, terdapat balok memanjang sebagai pemikul plat lantai kendaraan yang kemudian diteruskan ke balok melintang sebelum dilimpahkan ke rangka batang sebagai struktur memanjang utama, yaitu seperti plat kepada balok pemanjang, balok melintang, tutur utama, bangunan bawah, dan juga fondasi. Selanjutnya yaitu data struktur jembatan. Di sini kami menggunakan jenis jembatan rangka baja dengan tipe Warren Truss. Lantai jembatan sendiri terdiri dari lapis aspal dan beton dengan aspal yang digunakan yaitu ACWC. Bentang jembatan kami yaitu 45 meter dengan lebar 14 meter dan tinggi 7 meter. Untuk panjang setiap segmen plat lantai yaitu 5 meter. Lebar lantai kendaraannya 12 meter dan lebar trotoar 1 meter dengan lebar tebal keduanya yaitu 0,3 meter. Tebal aspal dan overlay sendiri yaitu 0,1 meter. Bahan struktur di sini terbagi menjadi dua, yaitu baja profil untuk jembatan menggunakan mutu BJ37 dan beton FC30 MPa. Berat jenis baja sendiri 2,45 ton per meter kubik. Untuk berat jenis beton yaitu 0,24 ton per meter kubik, berat jenis aspal 2,2 ton per meter kubik, dan berat jenis air 0,1 ton per meter kubik. Pemotongan melintang jembatan. Kami menggunakan mutu profil baja yaitu dengan TC 500 kali 300 dan tebal 16 3 dari segmen TC yaitu 500 kali 300 dengan tebal 16 dan 32 seperti yang tadi. Dengan stringer sendiri profilnya menggunakan baja 400 kali 300 dengan tebal baja 12 dan 19 dengan juga CB-nya yaitu 500 kali 500 dengan tebal baja 50 dan 50. Lebar jembatan sendiri kita 14 meter. Pembebanan di sini yang pertama ada beban permanen. Beban permanen terdiri dari berat sendiri atau MS dan berat mati tambahan atau MA. Berat mati sendiri di sini ada beton untuk lantai jembatan dan baja pada struktur jembatan. Beban ini diinput dan dihitung otomatis oleh program SAP. Yang kedua yaitu berat mati tambahan. Ada yang pertama aspal dan overlay setebal 5 cm ditambah 5 cm dikalikan berat jenis aspal yaitu 0,1 meter dikalikan 2,2 ton per meter kubik menjadi 0,22 ton per meter kubik. Beban ini diinput secara merata di jalur lalu lintas jembatan. Yang selanjutnya yaitu trotoar beton. Untuk perhitungannya yaitu berat jenis beton dikalikan tebal trotoar dikalikan lebar dikalikan panjang, yaitu menjadi 0,33 ton per join. Beban ini diinputkan sebagai beban titik pada join bottom chord. Lalu ada railing pipa dengan diameter 76,3 mm dan tebal 4,2 mm. Di sini railing yang digunakan yaitu 2 baris untuk setiap sisi jembatan. Untuk perhitungannya yaitu berat dikalikan jumlah baris dikalikan panjang menjadi 0,067 ton. Beban ini juga diinputkan menjadi beban titik di join bottom chord.
Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu genangan air, yaitu gamma air dikalikan dengan tebal genangan menjadi hasilnya 0,05 ton per meter persegi. Beban ini diinputkan secara merata pada lantai jembatan. Beban selanjutnya yaitu beban lalu lintas dengan 4 sesi, yaitu beban lajur dia BTP BTR, beban merata di jalur jalan jembatan yang didapatkan 9 kali dengan kurun 0,5 kali 15 plus 15 titik garis miring L, yaitu mendapatkan 7,5 kPa sama dengan dibutuhkan ton, yaitu 0,75 ton per meter persegi. Selanjutnya yaitu atau beban garis di tengah jembatan. Pada perhitungannya yaitu 4,9 kali dalam kurung 1 plus NBD, yaitu 4,9 ton per meter kali 1,40. Didapatkan 6,86 dibagi 2 sama dengan 3,43 ton per meter pada tiap tos berikutnya. Yang kedua yaitu beban truk atau TT yang sebagaimana roda depan didapatkan perhitungan 25 ton plus dalam kurung 40% kali 25 kN dengan hasil 3,5 ton. Roda tengah sendiri yaitu 112,5 ton plus dalam kurung 40% kali 112,5 kN dengan hasil 15,75 ton. Yang terakhir yaitu roda belakang didapatkan perhitungan 112,5 ton plus 40% kali 112,5 kN dengan hasilnya sebesar 15,75 ton. Beban titik ini mengacu pada panjang gandar. Yang ketiga yaitu gaya rem sendiri atau TV dapat mendapatkan perhitungan 5% kali BDR plus beban truk, yaitu 5% kali dalam kurung 0,75 kali dalam kurung 12 garis miring 2 kali 45 tutup kurung plus 50 yang didapatkan yaitu 12 per 625 ton per 30 titik, jadikan part joinnya yaitu didapatkan 0,420. Beban titik pada join arah horizontal searah jalur lain. Nilai beban rem diambil berdasarkan nilai terbesar di antara 5% kali dalam kurung BTR plus beban truk sampai 25% kali berat gandar truk. Yang keempat, beban pejalan kaki. Beban pejalan kaki ini terdapat pada trotoar kiri dan kanan yang mendapatkan perhitungan 0,5 ton per meter persegi kali 1 kali 5 yang dihasilkan 2,5 ton per titik hole. Beban titik pada cross girdle. Yang terakhir yaitu aksi lingkungan. Di sini aksi lingkungan ada 4, yaitu yang pertama beban angin, lalu angin pada kendaraan, beban gempa, dan temperatur merata. Beban angin ada 2, yaitu angin tekan dengan angin hisap. Untuk perhitungannya yaitu PD kali 30% kali luas area dibagi dengan joinnya yaitu ada 19 join menjadi hasilnya 1,429 ton. Lalu untuk angin hisapnya yaitu perhitungannya PD kali 30% kali luas area dibagikan dengan 19 join mendapatkan hasil 0,714 ton. Beban ini diinputkan sebagai beban titik pada join arah horizontal. Nomor 2 yaitu beban angin pada kendaraan atau EWL. Diambil nilai beban angin pada kendaraan 1,46 Newton per milimeter atau 0,146 ton per meter dikalikan dengan lebar pelat menjadi hasilnya 0,0876 ton. Yang ketiga yaitu beban gempa. Di sini digunakan grafik respons spektrum berdasarkan sumber dan bahaya gempa dengan kemungkinan 7% dalam 75 tahun atau kala ulang 1000 tahun dengan lokasi yaitu Yogyakarta dan situs kelas tanah yaitu tanah sedang. Yang keempat yaitu temperatur merata atau EUN. Perhitungannya yaitu T maksimal desain dikurangi T minimal desain yaitu 40 dikurangi 15 sama dengan 25 derajat Celcius dan diinputkan secara merata pada rangka baja jembatan. Pembebanan kombinasi pada jembatan, kami menggunakan kombinasi pada pembebanan diantaranya yaitu kuat 1, kuat 2, kuat 3, kuat 4, kuat 5, daya layan 1, daya layan 2, daya layan 3,
3 daya lawan 4, juga ekstrim 1 yang terakhir yaitu fatigue. Dengan uraian per kombinasi pembedanan bisa dilihat dalam tabel PPT. Langkah-langkah untuk membuat jembatan. Yang pertama kita memilih satuan. Di sini kita menggunakan ton force meter C Celsius. Lalu kita memilih pemodelannya yaitu 2D trusses. Lalu kita pilih untuk custom grid. Untuk custom gridnya adalah seperti pada gambar. Yang selanjutnya kita membuat material baja dan juga beton. Material baja sendiri kita menggunakan baja 37 dengan spesifikasi seperti gambar, dan juga material beton kita menggunakan beton FC 30 MPa dengan spesifikasi bisa dilihat dalam gambar di dalam buku ini. Untuk profil pada bracing atas digunakan H-beam 200x200 dengan tebal TF dan TW 12 mm. Lalu untuk cross girder digunakan H-beam juga 500x500 dengan TF dan TW 40 mm. Profil selanjutnya yang pada jembatan kita yaitu profil baja perdaknya. Kita menggunakan profil baja dengan profil 500x300, tebal TF dan juga TW-nya dengan TF-nya 16 mm, TF-nya 32 mm dan TW-nya yaitu 16 mm. Sedangkan profil baja diagonal membernya kami menggunakan profil baja 500x300 dengan tebal TF-nya 32 mm, juga TW-nya 16 mm. Lalu untuk profil baja stringer kita menggunakan IWF 400x300 dengan tebal TF 19 mm dan TW 12 mm. Untuk bottom chord kita menggunakan IWF juga 500x300 dengan TF 0,04 meter atau 40 mili dan TW 22 mili. Yang terakhir profil baja jembatan yaitu tebal plat beton. Tebal plat beton sendiri kita menggunakan 300 mm atau 30 cm dengan spesifikasi seperti berikut. Lalu untuk yang pertama, penginputan beban, ada beban MA yaitu aspal dan overlay. Di sini sebesar 0,22 ton per meter persegi dan diinputkan secara merata untuk setiap segmen di plat lantai jembatan. Selanjutnya, penginputan beban MA, railing dan trotoar. Sebesar railingnya yaitu menggunakan 0,67 dengan trotoarnya yaitu 0,33 yang akan diinputkan di baja samping. Untuk beban TD yaitu yang pertama BTR sebesar 0,75 ton per meter persegi dan diinputkan secara merata pada setiap segmen di plat lantai jembatan. Selanjutnya yaitu beban BD menggunakan beban BD yaitu ditempatkan di tengah-tengah satu jembatan sebesar 3,43 dan juga 3,4 di 14. Untuk beban TT atau beban truk di sini digunakan sesuai dengan perhitungan menjadi beban titik yang mengacu pada gandar truk di tengah bentang jembatan. Kalau penjemputan beban PB kita menggunakannya secara lurus yaitu dengan besar force-nya itu 0,42. Untuk sekarang ada beban TP atau beban pejalan kaki sebesar 2,5 ton per joinnya dan diinputkan di setiap join di cross girder. Yaitu penjemputan beban yaitu beban angin. Beban angin kita memiliki dua yaitu disab dan hisab.
yaitu pada ini beban angin yang didapat ditekannya itu 1,429 ya, lalu beban angin hisapnya kita mendapatkan 0,714. Untuk beban angin kendaraan atau EWL di sini sebesar 0,0876 ton per join dan diinputkan pada join-join di cross girder. Penginputan beban selanjutnya yaitu beban gempa, di mana respon compression definisinya kita menggunakan area Jogja dan juga spesifikasinya seperti berikut, periode juga resolusinya, periodenya 0, resolusinya 0,402, dengan display grafiknya bisa dilihat dalam PowerPoint, gambar PowerPoint seperti berikut. Untuk selanjutnya yaitu beban temperatur atau EUN sebesar 25 derajat Celcius dan diaplikasikan di seluruh rangka jembatan. Dan yang terakhir yaitu hasil analisa pembebanan. Bisa kita lihat hasil analisa pembebanan itu sendiri, kita mempunyai dua. Yang pertama deformasi pada jembatan baja, bisa dilihat dengan gambar deformasinya. Juga yang kedua yaitu joint reaction pada struktur jembatan baja. Setiap joinnya kita mendapatkan nilai dengan sebagai berikut yang ditampilkan pada gambar. Untuk selanjutnya adalah ada momen di sini, momen yang ada pada gambar yaitu momen untuk kuat 1 TT. Analisa pembebanan selanjutnya bidang lintang kuat 1 TT pada struktur jembatan baja, yang mana didapatkan sebagai berikut sesuai pada gambar. Yang terakhir yaitu untuk desain struktur jembatan dapat disimpulkan bahwa jembatan dengan bentang 45 meter dikategorikan aman dengan kapasitas rasio seperti pada gambar. Sekian presentasi dari kelompok 5. Saya sendiri itu dan juga partner saya Elvina. Pada presentasi tersebut kita menggunakan jembatan dengan panjang 55 meter dan juga lebarnya 14 meter dengan hasil-hasil yang sudah kita bacakan. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan dan penginputan ataupun hasil dari kita dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.